pemirsa di rumah mungkin tahu nih Ustadz ya. Mau tahu maksudnya Ustadz. Kalau kita ya, kita pergi ke suatu tempat, misalnya kita mau umroh gitu ya, umroh ke Tanah Suci. Nah itu bisa dikatakan nggak sih kita tuh bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau mungkin dengan karena mungkin dikatakan di Tanah Suci itu rumah Allah gitu banyak yang bilang ya. Silaturahim kalau ibadah umroh, ibadah haji itu lain lagi ya. Di dalam umroh banyak ketemu teman-teman itu namanya silaturahim. Kalau dengan Allahnya lain, bukan silaturahim. Mungkin karena itu tadi, karena kita pemikirannya Tanah Suci itu rumah Allah. Jadi kita silaturahmi sama Allah ke sana. Padahal silaturahmi sama Allah di mana saja. Ubudiyah ya, ta'abud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ritual ibadah kita haji dan umroh. Nah, dalam umroh dan haji kan ketemu banyak teman tuh. Itu silaturahim. Itu makna jadi ketemu dengan jamaah-jamaah lain dari berbagai negara, dari berbagai luar biasa. Kumpul di sini ya, Bunda. Betul. Silaturahim kita teruji loh di situ. Ya kan? Apalagi ketika berdesak-desakan. Coba toleransi kita. Kadang-kadang main menang sendiri aja, apalagi yang gede gitu kan. Yang gede-gede gitu ya. Kita kecil gitu ya. Mana banyak yang besar-besar. Kadang-kadang main sikut saudara, sikut sini, kasihan kan? Itu teruji itu. Itu ujian silaturahimnya ya. Ujiannya banyak sekali kan di tanah suci itu. Jangan mentang-mentang kita di tanah suci lalu serba bebas, enak ngapain aja udah dekat dengan Allah, jangan. Ujiannya banyak di jalanan. Malah lebih banyak ya. Oh jadi hubungan silaturahimnya bukan pada Allah. Karena kalau pada Allah setiap saat kita bisa di situ bisa. Tapi silaturahim bersama jamaah-jamaah lain, bersama saudara-saudara kita dari dunia lain, dari negeri lain maksudnya. Nah kalau tadi misalnya kita ambil contoh bahwa umroh itu tadi ditanyakan apakah juga termasuk silaturahim. Nah, kalau misalnya ada salah satu kerabat kita, misalnya almarhum ya, ayah saya meninggal gitu. Misalnya sudah meninggal gitu. Apakah kalau kita nyekar atau kita mendoakan di makam almarhum atau almarhumah itu termasuk bentuk dari silaturahmi kita terhadap saudara kita? Kalau kita ke makam orang tua kita atau siapa gitu ya, itu bukan lagi silaturahim, tapi untuk mendoakan si ahli kubur. Karena silaturahim itu orang yang sudah masih hidup. Kalau orang yang sudah meninggal, kita datang ke kuburannya karena ingin mendoakan kepada ahli kubur. Ya, jadi namanya bukannya kita masih nyambung silaturahim dengan mayit gitu kan. Yang datang. Tapi minimal kita selalu mengingat dan mendoakan. Masa kita silaturahim dengan Kenapa Bunda? Ya sama. Dari mana nih? Habis silaturahim. Dari rumah siapa? Dari rumah Sundel Bolong. Enggak ya, bukan silaturahim ya. Datang ke kuburan, lain lah, jangan Sundel Bolong, kuntilanak lagi horor. Jadi lebih nilainya mendoakan kepada leluhur kita, orang tua kita yang ada di kuburan atau kerabat kita. Nah, Ustaz, aku mau tahu dong, Ustaz, mungkin juga pemirsa di rumah juga ingin tahu ya, begitu pentingnya silaturahim yang harus kita jaga bersama dengan kerabat, dengan saudara gitu ya. Nah, kira-kira tips apa sih Ustaz yang bisa Ustaz kasih nih buat kita nih, buat pemirsa juga di rumah? Tipsnya yang pertama, kita luangkan waktu. Ya, luangkan waktu, walaupun cuma 1 minggu sekali gitu kan. Terutama ke kerabat dulu. Ya, orang tua, paman, bibi, saudara-saudara kita. Yang terdekat dulu ya. Kalau ada waktu lagi tetangga-tetangga kita. Walaupun tetangga cuma seminggu sekali atau setengah bulan sekali ya, kita datengin ya. Terus yang kedua, kita kasih sesuatu. Walaupun nilainya kecil. Kalau sesuatunya hanya senyuman gimana? Apalagi kalau kita kadang-kadang pergi keluar kota gitu kan, alangkah senangnya ya kan, bawa buah tangan buat tetangga, walaupun sekecil apapun itu bentuk perhatian yang sangat luar biasa. Tetangga akan sangat berterima kasih ketika kita memberi sesuatu. Dan orang yang menerima tadi jangan sampai masa sih ginian doang gitu kan, terus dihina, jangan. Kadang-kadang gitu kan, dihina, pemberiannya malah dihina. Apalagi dikasih terus dia kasih lagi sama orang lain. Nah, itu jangan sampai. Sharing boleh, apa-apa. Kecuali bentuknya makanan. Bentuk makanan, kita kok enggak doyan gitu kan, jangan sampai dibuang. Kasihan kepada orang lain. Ya, tapi kalau barang nggak jangan, Bu. Aku kasih kamu bolos, kamu kasih lagi ke orang lain, itu nggak boleh ya, Bu. Apalagi kalau barang tersebut dipakai, wah itu kan pemberian kita, minimal disimpan.
puasa. Itu 2 tadi. Ada berapa Dua. tipsnya? 3? Dan yang ketiga, ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa silaturahim itu akan menambah rezeki, akan menambah umur kita dan menambah barokah kita. Jadi ada motivasi ya untuk melakukan silaturahim. Tidak akan sia-sia orang yang selalu silaturahim kepada siapa saja pasti ada manfaatnya. Apalagi kita sebagai manusia hidup sosial, interaksi sosial dengan masyarakat, kita butuh manusia, kita butuh dengan tetangga. Kita tidak mungkin hidup sendiri ya, karena saling keterkaitan. Manusia itu saling membutuhkan ya. Tidak akan rugi tapi sangat-sangat Iya, membutuhkan. insya Allah ya. kalau tadi pribadi kita sudah baik, tetangga kita baik, insya Allah kalau lebih luas lagi Indonesia akan Damai. erat, iya kan? Merdeka. Tali silaturahimnya luar Ya, biasa, subhanallah. tercipta sebuah kedamaian. Subhanallah. Insya Kalau Allah kita kalau bisa- sudah bersatu, sudah kompak, rahmat Allah akan turun. Amin, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin Umi Nisa, kalau kita bisa simpulkan pembahasan kita hari ini tentang silaturahmi adalah begitu indahnya, begitu agungnya silaturahmi yang mungkin sebagian orang menganggap itu hal kecil, hal sepele. Tapi luar biasa karena Rasulullah pun mengajarkan tidak boleh kita memutuskan dari silaturahmi karena tidak akan pernah mencium surga. Betul, Orang yang betul. memutuskan dari Nauzubillah silaturahmi. min dzalik ya, Nauzubillah Bunda, min ya. dzalik. Kembali lagi kepada perbaiki ibadah sholat kita terlebih dahulu. Perbaiki iman kita ya. Luar Mudah-mudahan biasa. pemirsa di rumah juga kita semua di sini adalah hamba-hamba Allah yang selalu menjaga tali silaturahmi Amin. apapun kondisinya ya. Amin. Dan tentu Rabbal saja alamin. dengan hati yang ikhlas. Betul. Nah, insya Allah bisa membawa banyak sekali manfaat, panjang umur, Amin. rahmat Allah dan Betul. sebagainya. Amin, Insya Allah. amin, amin. Terima kasih pemirsa dan juga terima kasih Terima kasih, Ustadz Ustadz. Maizun yang Sama-sama. sudah memberikan pembahasan, kita bisa sharing di sini ya Alhamdulillah. tentang silaturahmi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nanti bisa menyambung silaturahmi Insya kembali dengan Allah. Ustadz ya. Kirim salam untuk seluruh keluarga ya. Iya, sama-sama. Baik pemirsa, terima kasih atas kajian kita hari ini tentang silaturahmi. Semoga ini bermanfaat tidak hanya untuk kami tapi juga untuk kita semua, Anda semua yang Amin, menonton. rabbal alamin. Ya, insya Allah kita kembali besok ya di Iya, jam yang di sama. jam yang sama, waktu yang sama. Besok kita kembali untuk menyaksikan program acara Cafe Tosia dan tentunya masih di Choco Corner bersama saya Nisa Nadira. Dan juga saya Aida Nadira dan juga dengan narasumber yang lain lagi. Baik, tetap semangat, salam hangat untuk seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih sama-sama.